Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar bersama pada UKP 4. Sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Pada UKP 4 ini, kita akan belajar mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Di pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengenai pasar. Apa saja sih yang akan kita pelajari mengenai pasar? Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian pasar. Yang kedua nanti kita akan belajar mengenai peran pasar dalam perekonomian. Yang ketiga macam-macam pasar, dan yang terakhir struktur atau bentuk pasar. Sebelum kita jauh mempelajari mengenai pasar, terlebih dahulu kita akan lihat sebuah berita yang diambil dari liputan6.com. Coba akan membaca. Jakarta, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI meminta pemerintah mengevaluasi stok dan pasokan bahan kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Lebaran. Pasalnya, ketidakseimbangan antara stok dan permintaan nanti akan menyebabkan harga bergejolak. Ketua Umum IKAPI Abdullah Mansuri mengatakan, saat ini harga sebagian besar bahan kebutuhan pokok relatif stabil. Namun demikian, ada 3 komoditas yang mulai menunjukkan kenaikan harga, yaitu bawang putih, daging ayam, dan telur. Masing-masing relatif lebih stabil, tapi perlu evaluasi menyeluruh. Seperti bawang putih, ayam, telur mengalami kenaikan tidak wajar, khususnya bawang putih dan ayam, ujar dia saat berbincang dengan liputan6.com di Jakarta. Dia menjelaskan saat ini harga bawang putih mencapai 51.500 per kilo, padahal normalnya harga komoditas tersebut berkisar 35.000 per kilo. Bawang putih sudah 51.500. 2 minggu lalu masih 35.000 sampai 40.000. Normalnya 35.000. Memang bawang putih ini kita masih impor, kita tidak produksi di dalam negeri, kata dia. Untuk daging ayam kini telah mencapai angka 31.500 per ekor. Normalnya harga daging ayam berkisar 25.000 sampai 28.000 per ekor. Hal yang sama juga terjadi pada telur ayam. Meski kenaikannya tidak setinggi bawang putih dan daging ayam, ayam sudah tembus hampir 32.000, saat ini 31.500. Normalnya ayam itu 25.000 sampai 28.000 per ekor. Kalau telur mungkin karena tidak jauh dari ayam, sekarang 20.000 per kilo, tanda dia. Selanjutnya, setelah kita memahami isi berita ini, ada 3 permasalahan yang kita akan bahas. Yang pertama, bagaimana permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya? Jelas sekali permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya mengalami peningkatan yang cukup drastis. Yang kedua, mengapa terjadi kenaikan harga barang menjelang hari raya? Kenaikan harga barang menjelang hari raya disebabkan karena permintaan yang begitu meningkat. Selain itu juga stok yang ada sedikit, sehingga kenaikan harga cukup tinggi. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kenaikan harga barang menjelang hari raya? Cara mengatasi kenaikan harga barang menjelang hari raya yaitu dengan cara menambah stok atau menambah pasokan ketersediaan barang yang ada di masyarakat, sehingga jika stok yang ada banyak, itu akan mengurangi kenaikan harga yang cukup tinggi. Setelah kita belajar mengenai 3 permasalahan yang terjadi di masyarakat, selanjutnya kita akan belajar lebih jauh mengenai yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian pasar. Secara sederhana, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun dengan seiringnya bertambah kemajuan teknologi, pasar tidak harus mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, melainkan bisa melalui online. Pasar dapat diartikan sebagai situasi ketika permintaan dan penawaran bertemu untuk melakukan transaksi. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang dan jasa hasil produksi atau berupa faktor-faktor produksi. Misalnya, pasar tenaga kerja dan pasar modal. Selanjutnya yaitu peran pasar dalam perekonomian. Secara umum,
pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Apa sih yang dimaksud dengan pasar sebagai sarana distribusi? Yang dimaksud pasar sebagai sarana distribusi adalah pasar sebagai sarana distribusi yaitu berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi di sini adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Apa sih pasar sebagai pembentuk harga itu? Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Interaksi antara pembeli dan penjual di pasar akan mendorong terbentuknya harga. Maka dari itu, peran pasar dalam perekonomian adalah pasar sebagai pembentukan harga. Yang ketiga atau yang terakhir, pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Selanjutnya, macam-macam pasar. Ada banyak sekali macam-macam pasar. Yang pertama, pasar menurut waktu. Pasar menurut waktu juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar harian. Yang kedua, pasar mingguan. Yang ketiga, pasar bulanan. Dan yang terakhir atau yang keempat, pasar tahunan. Apa sih pasar harian? Pasar harian adalah pasar yang pertemukan antara penjual atau penawaran dan pembeli atau permintaan setiap hari. Produk yang diperjualbelikan diantaranya kebutuhan sehari-hari, baik barang konsumsi maupun bahan-bahan produksi. Yang kedua, pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang mempertemukan penjual atau penawaran dan pembeli atau permintaan seminggu sekali. Biasanya, pasar mingguan ini terjadi di daerah pedesaan yang tidak setiap hari diadakan pasar. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang mempertemukan penjual atau penawaran dan pembeli atau permintaan sebulan sekali. Mereka yang datang di pasar ini dasarnya adalah para pembeli yang akan membeli barang untuk dijual kembali, seperti pasar ternak sapi dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasar tahunan. Pasar tahunan ini adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tiap 1 tahun sekali dalam rangka memperingati peristiwa tertentu. Misalnya, pasar Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta. Yang selanjutnya ada pasar menurut wujudnya. Pasar menurut wujudnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pasar abstrak. Di sini saya memberi contoh yaitu logo Shopee. Apa sih hubungannya logo Shopee dengan pasar abstrak? Pasar abstrak adalah pasar yang tidak mempertemukan secara langsung penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli bisa bertemu secara online. Ini sama halnya dengan Shopee. Kita tidak harus langsung ketemu dengan penjual dan pembeli di suatu tempat, melainkan kita bisa bebas memilih barang atau kebutuhan kita dengan cara online. Yang kedua adalah pasar konkret. Di pasar konkret ini, penjual dan pembeli bertemu secara langsung, seperti di pasar-pasar tradisional pada umumnya. Selanjutnya ada pasar menurut jenis barang. Ada 2. Yang pertama ada pasar barang konsumsi atau pasar output. Pasar barang konsumsi atau pasar output adalah pasar yang memperjualkan barang-barang konsumsi seperti barang-barang kebutuhan pokok, elektronik, telepon, seluler, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, pasar faktor produksi atau pasar input. Pasar faktor produksi atau pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Yang terakhir ada pasar menurut jangkauan distribusinya. Pasar menurut jangkauan distribusinya dibagi menjadi 4. Pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan juga pasar internasional. Yang pertama, pasar lokal.
Pasar lokal atau pasar tradisional adalah pasar yang jangkauan distribusinya hanya meliputi daerah sekitar pasar itu berada. Bapak ulangi, pasar lokal atau pasar tradisional adalah pasar yang jangkauannya hanya meliputi daerah sekitar pasar itu berada. Barang-barang yang diperjualkan merupakan kebutuhan masyarakat sekitar pasar tersebut. Misalnya, sayur, ikan, beras, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pasar lokal ini contohnya adalah pasar-pasar yang berada di sekitar rumah kita, yang dekat dengan rumah kita. Seperti itu. Yang kedua, pasar daerah. Pasar daerah adalah pasar yang mempertemukan pedagang-pedagang menengah yang melayani pedagang-pedagang kecil atau pedagang eceran. Barang-barang yang diperjualkan merupakan barang-barang konsumsi hasil industri seperti sabun, teh, kopi, pakaian, dan sebagainya. Selanjutnya ada pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang yang dibutuhkan konsumen di seluruh wilayah suatu negara. Barang-barang yang diperjualkan berupa barang konsumsi seperti kendaraan bermotor, barang produksi seperti onderdil mobil, surat berharga seperti saham dan obligasi, dan sebagainya. Yang terakhir ada pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang konsumennya meliputi dunia internasional. Kegiatan jual beli dilakukan melalui kegiatan impor dan ekspor, seperti ekspor tekstil. Seperti itu. Itu adalah macam-macam pasar. Yang selanjutnya, kita belajar mengenai struktur pasar. Struktur pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Kita akan belajar yang pertama mengenai pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna dan bagaimana bentuknya? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, homogenitas produk atau homogeneous product. Apa yang dimaksud dengan homogenitas produk? Yaitu produk yang diperjualbelikan homogen atau sejenis, atau bisa dibilang produknya itu sama persis. Yang kedua, pengetahuan sempurna atau perfect knowledge, yaitu pengetahuan konsumen dan produsen sempurna tentang produk dan harga, sehingga tidak ada satu orang produsen dan konsumen pun yang bisa menentukan harga. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang berinteraksi secara alami di pasar. Jadi, bisa diperkecil, apa sih itu pengetahuan sempurna? Pengetahuan sempurna itu adalah konsumen dan produsen sama-sama tahu berapa harga barang tersebut. Yang ketiga adalah perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau biasa disebut price taker. Price taker itu adalah harga ditentukan oleh mekanisme pasar, hasil interaksi secara alamiah antara permintaan dan penawaran. Jadi, bisa dibilang harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Produsen tidak bisa mengatur harga tersebut. Yang selanjutnya, keleluasaan keluar masuk pasar. Apa yang dimaksud dengan keleluasaan keluar masuk pasar? Yang dimaksud ini adalah kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pasar tanpa hambatan masuk atau hambatan keluar. Jadi kita bisa bebas untuk menjual atau membeli barang tersebut. Itu adalah pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar ini, ciri-cirinya yang pertama, penjual bisa menentukan harga dan jumlah barang, sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua, ada barang-barang yang diperjualbelikan terdiferensiasi. Apa sih terdiferensiasi itu? Yaitu jenis yang sama memiliki berbagai variasi atau ragam corak dan bentuk, sehingga konsumen dapat membedakan dan melakukan pilihan secara bebas. Jadi bisa diambil kesimpulan, terdiferensiasi itu
jenisnya sama, tetapi memiliki variasi atau ragam yang berbeda. Yang ketiga, barang-barang yang terdiferensiasi tersebut dapat dibedakan melalui kualitas, warna, bentuk, ukuran, merek, aroma, pelayanan, dan sebagainya. Di pasar persaingan tidak sempurna ini, terdapat beberapa jenis pasar. Antara lain, yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar oligopoli. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Yang keempat, pasar monopsoni. Dan yang terakhir, pasar oligopsoni. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang penjualnya hanya satu orang, sehingga tidak ada persaingan sama sekali. Seperti pasar listrik yang dimonopoli PLN, bahan bakar yang dimonopoli Pertamina. Ciri-cirinya seperti apa sih pasar monopoli itu? Yang pertama, ciri-cirinya adalah hanya terdapat satu penjual dan produsen. Bisa kita lihat PLN itu hanya satu penjual atau satu produsen yang menghasilkan listrik. Pertamina bisa kita lihat hanya satu penjual yang dapat menjual bahan bakar minyak. Yang kedua, monopoli umumnya dijalankan oleh pemerintah pada barang dan jasa yang berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Kita lihat contohnya PLN. PLN itu berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Jika tidak ada Pertamina, maka mempengaruhi pada hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun sumber daya yang sulit didapatkan. Kita lihat PLN. Sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun sumber daya yang sangat sulit didapat. Yang keempat, hanya ada satu jenis produk tanpa ada alternatif pilihan dan tidak membutuhkan strategi promosi. Kita lihat di iklan-iklan yang ada di TV, sangat-sangat jarang kita melihat PLN itu promosi, ayo kita gunakan listrik, ayo kita pakai listrik. Jarang sekali ya kita melihat seperti itu. Yang ada malah himbauan untuk lebih lagi mengurangi bahan bakar tersebut. Mengapa PLN dan Pertamina jarang melakukan promosi? Karena tidak usah promosi pun orang-orang akan mencari atau orang-orang akan butuh sumber daya tersebut. Yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan bentuk pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area tertentu. Pak ulangi, pasar oligopoli ini ciri-cirinya bentuk pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area tertentu. Contohnya adalah industri semen. Kita lihat ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, harga produk yang dijual relatif sama. Harga produk yang dijual relatif sama atau homogen. Yang kedua, keunggulan merupakan kunci sukses. Ada beberapa contoh industri semen di Indonesia. Kita lihat, semua memiliki keunggulan masing-masing. Keunggulan tersebut adalah kunci sukses dari produk industri semen di Indonesia. Yang ketiga, sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Kalau kita lihat, industri semen di Indonesia memiliki jumlah sumber daya manusia yang besar. Selain itu juga sumber daya alam yang dibutuhkan juga cukup besar. Yang keempat, perubahan harga akan diikuti oleh perusahaan lain. Contoh industri semen di Garuda. Kalau industri semen di Garuda ini menurunkan harganya, maka akan diikuti oleh perusahaan industri lainnya. Seperti contohnya semen Gresik. Yang kelima, terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar dan adanya kebergantungan yang kuat antara perusahaan. Di sini ada beberapa penjual yang memang menguasai pasar. Contoh mungkin semen di Garuda atau mungkin semen Gresik. Itu adalah contoh dari penjual yang menguasai pasar dan adanya kebergantungan yang kuat antara perusahaan. Jika satunya menurunkan harga, maka yang lain juga akan menurunkan harga sesuai dengan penjual yang menguasai pasar tersebut.
Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik terjadi ketika jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa atau sejenis. Jadi jumlah produsen atau penjualnya ini banyak dengan produk yang serupa atau sejenis. Namun konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lain. Contohnya produk seperti makanan ringan atau snack, pulpen, dan nasi goreng. Ciri-cirinya adalah diperlukan keunggulan bersaing. Kalau kita lihat di iklan-iklan, makanan ringan itu cukup banyak, namun memiliki keunggulan produk di setiap barang atau makanan tersebut. Contohnya rasa, selain itu harga ataupun yang lain. Yang kedua, merek yang menjadi ciri khas produk berbeda-beda. Kita lihat makanan ringan atau snack ini memiliki merek yang menjadi ciri khas dari produk tersebut. Mungkin kita sebagai anak muda hafal merek-merek makanan ringan yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga, produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan mengubah harga. Dan yang terakhir, relatif mudah keluar masuk pasar. Kalau kita mau menjual snack, itu sangat-sangat mudah untuk kita bisa memasarkan produk kita. Kita bebas keluar masuk pasar. Yang keempat ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang hanya terdiri atas seorang pembeli. Oleh karena itu, pada pasar monopsoni hanya terdapat satu pembeli dengan banyak penjual. Ciri-ciri pasar monopsoni ini adalah harga barang tidak terlalu tinggi. Mengapa? Karena di sini banyak sekali penjual dan pembelinya hanya satu orang. Yang selanjutnya, kualitas harga terjamin. Yang ketiga, produsen merupakan pihak yang kurang menguntungkan. Karena di sini pembeli bisa bebas memilih harga yang serendah mungkin. Yang terakhir ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan pasar yang dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli dengan pemasukan dari sejumlah penjual. Ciri-ciri pasar oligopsoni ini, konsumen memiliki pengaruh terhadap harga. Yang kedua, terdiri atas pembeli besar dan pembeli kecil. Dan yang terakhir merupakan tempat pemusatan pembeli. Ini adalah contoh dari pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya di sini ada soal yang bisa kalian kerjakan untuk berlatih belajar mengenai pasar secara lebih jauh. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar mengenai pasar. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai permintaan, penawaran, dan elastisitas. Jika ada yang belum dipahami atau kurang jelas, bisa langsung kalian tanyakan kepada Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita menutup dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa selesai. Terima kasih. Selamat pagi.